Hai subs, welcome to today's video. Terima kasih sudah mengklik video ini. Video ini adalah part kedua dari melukat yang gue lakukan di Bali. Untuk part 2 ini gue bakalan melanjutkan membahas tentang bagaimana prosesi dan apa saja yang gue lakukan selama proses melukat. Untuk tidak berlama-lama, let's dive in. Nah, ini adalah momen yang menurut gua paling menegangkan sekaligus paling menarik selama gua melakukan prosesi ini. Areal melukat ini itu benar-benar sangat alami, yang dimana kita harus selama melakukan prosesi kita akan memasuki goa yang literally gelap. Sebagai informasi, ketika gua melakukan prosesi ini kondisi cuaca baru selesai hujan, jadi masih sangat mendung. Ini kira-kira jam 2 atau jam 3. Jadi sebenarnya kalau di luar masih sangat terang, tapi ketika kita memasuki goa, di mana goa ini terdapat beberapa titik yang dikhususkan untuk berdoa. Jadi kita harus masuk ke dalam dan melakukan doa sesuai dengan peruntukan tempat tersebut. Nah, di part 1 sebelumnya, gue lupa membahas tahap-tahap yang gue lakukan dalam prosesi melukat di Gria Beji Waterfall ini. Setelah kita mengganti seluruh pakaian, sebelum kita turun ke areal waterfallnya, kita itu melakukan doa dulu di pintu masuk areal melukatnya. Nah, di sini pemandu akan mengarahkan kita tentang prosesi yang akan kita lakukan serta tahapan selama proses melukat. Prosesi melukat di Gria Beji Waterfall ini, kalau gua nggak salah ingat, nanti ada 9 pos atau 9 titik yang kita berhenti serta meletakkan canang dan dupa di area tertentu, yang dimana di titik tersebut sudah didestinasikan untuk berdoa sesuai dengan hajat atau doa yang ditetapkan untuk areal tersebut. Nah, selama melakukan prosesi ini, pemandu akan memberitahu peruntukan dari titik-titik tersebut. Nah, di sini juga kalau gue tidak salah ingat, ada tempat yang diperuntukkan untuk berdoa meminta dijauhkan dari penyakit dan juga diberi kemudahan dalam segala urusan. Di setiap titik, di 9 titik tersebut, kita bisa berdoa dengan harapan atau tujuan doanya sesuai dengan ketetapan di setiap titik. Misalnya di titik pertama itu untuk kesehatan dan jauhkan dari malapetaka, titik kedua untuk rezeki, dan begitu seterusnya. Nah, jadi setiap titiknya sudah ditentukan untuk berdoa sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh pendeta di pura ini.
So ya, ini di sini seperti yang kalian lihat di setiap titik-titik berdoanya itu sudah ditempeli atau dipasang pemberitahuan titik ini untuk berdoa dalam hal apa. Jadi kalian juga istilahnya sudah bisa melakukan tanpa harus dijelaskan lebih lanjut oleh para pemandunya. Duduk. Semua air sucinya disiram kepala 3 kali, baru diminum 3 kali. Nah, setelah melakukan doa-doa di titik-titik yang gue sebutkan tadi di atas, ada 9 titik, maka selanjutnya ritual dilanjutkan dengan membasuh diri di mata air. Khusus di tempat ini adalah gue membasuh diri itu di air terjunnya. Di sini ada beberapa air terjun. Akan tetapi dalam prosesi ini gue melakukan mandi di bawah 2 air terjun. Keluar dari gua, kalian bisa melihat lokasi air terjunnya sangat besar dan jernih. Kalian perhatikan ini ada di areal ini banyak sekali ukiran ataupun pahatan-pahatan yang ada di pinggir jurang di antara air terjun. Nah, di sini ada 2 air terjun. Kalau dari arah gua itu di sebelah kiri dan kanan. Kanan itu agak ke bawah dan yang sebelah kiri itu agak ke atas posisinya. Pemandangannya luar biasa sih. Kalau menurut gua benar-benar memberikan calming effect yang luar biasa. Itu yang gua rasakan. Nah, ini gua turun ke air terjun pertama, yaitu sebelah kanan. Gua agak turun sedikit ke bawah. Di air terjun ini ada sebuah aturan yang kita disuruh lakukan oleh pemandunya, yaitu di air terjun pertama ini kita disuruh berteriak sekencang-kencangnya. Tujuannya untuk meluapkan, melepaskan segala sesuatu yang membebani pikiran dan hati kita. Kekesalan, kemarahan, kita lepaskan di sini melalui teriakan yang kita lakukan di bawah air terjun ini. Awalnya sih gue agak sedikit malu. Gue nggak ngerti, cuman gue agak malu melakukannya. Tapi berusaha untuk tetap berteriak. Walaupun teriakan gue terdengar tidak tulus, tapi gue tetap melakukannya. Nah, selanjutnya gue pindah ke air terjun kedua, yaitu yang sebelah kiri, agak naik ke atas. Nah, di sini berbeda dengan air terjun sebelumnya, kita disuruh tertawa selepas-lepasnya. Jadi menurut mereka ketika kita tertawa di sini, ini berarti kita juga menghilangkan kesedihan, menerima kebaikan, menerima bahagia. Mungkin itu ya, tapi gue lupa ingat. Tapi intinya berlawanan dengan air terjun pertama. Nah, selanjutnya kita naik ke atas. Di sini ada mata air yang dibuatkan kolamnya. Di sini ada pancuran kecil juga yang sengaja dibuat untuk prosesi pembersihan terakhir yang menggunakan mata air. Jadi di sini gua bakalan disuruh masuk ke dalam. Di dalam banyak ikan. Seperti yang kalian lihat, di dalam itu juga banyak ikan. Airnya sangat jernih.
Nah, di sini prosesinya gue disuruh mandi di bawah pancuran sesuai dengan urutan yang disarankan oleh pemandu. Gue lupa, tapi pada intinya itu adalah untuk kebaikan, menghilangkan pikiran-pikiran dan negatif, juga pikiran-pikiran buruk, dicerdaskan otak mungkin ya. Ya seperti itulah. Jadi gue harus mandi di 2 air pancuran ini juga ada prosesnya. Pertama air ditepuk-tepukan ke kepala hingga ke pundak, terus juga diminum beberapa teguk. Dan gue juga harus melakukan di pancurannya yang kedua dengan prosesi yang sama. Jadi pada intinya kita tinggal mengikuti arahan dari pemandu saja. Jangan bikin arahan sendiri. Di sini gue berdoa. Jadi sebagai seorang muslim, mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya kenapa gue melakukan ritual ini. Sebenarnya alasan gue melakukan ini lebih ke mencoba mengenal lebih dalam tradisi melukat ini. Jadi pada intinya sebelum kita melakukan ritual pun kita sudah diingatkan oleh pemandunya, di setiap titik kita berhenti berdoalah kepada Tuhan yang kalian percaya. Jadi gue sebagai muslim, ketika gue berdoa di setiap titik-titiknya, itu gue berdoa tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin banyak pro dan kontra ya, tapi pada akhirnya yang tidak gue bisa bohongin adalah setelah gue melakukan ini, perasaan gue cukup lega, lapang dan ringan. Nah, ini masuk ke prosesi terakhir, di mana prosesi ini seorang sulinggi atau pendeta agama Hindu akan mencipratkan atau membasahi rambut kita atau kepala kita dengan air kelapa, dan ada aturannya juga. Dia bakal mencipratkan dan menyuruh kita meminum air kelapa itu beberapa kali, dan terakhir menyuruh kita untuk membasuhkan air kelapa itu ke muka dan ke kepala. Tujuannya untuk mencernihkan pikiran dan juga memberikan ketenangan. Dan proses melukat akan dipimpin oleh sulinggi atau pendeta Hindu. Selain itu, juga ada sesajen berupa pejati, dupa, dan canang sari yang akan diberikan mantra-mantra atau doa-doa oleh sulinggi. Ada pula air kelapa gading yang mana airnya ini dianggap sebagai air suci. Selanjutnya ada air lain, gua lupa airnya air apa, mungkin air bunga kali ya. Prosesinya sama, dicipratkan kepala kita beberapa kali, terus kita disuruh minum air tersebut, dan terakhir mengusapkan ke kepala juga. Dalam prosesi terakhir ritual ini bisa dibilang doa penutup, doa terakhir yang kita lakukan di sebuah titik tempat berdoa, dan kita bisa meminta atau memanjatkan doa pamungkas kita di sini. Nah, selesai berdoa kita disuruh mengambil kapur sirih yang disediakan di tempat itu, dan dengan ujung jempol kita terus ditaruh di kening di antara dua mata, dan kemudian pemandu tadi yang menemani kita akan mengikatkan sebuah benang yang seperti kalian lihat di video. Gue lupa nama benangnya apa, dan kemudian di kapur kita tadi beliau akan menempelkan beras dan memberikan beras juga untuk kita kunyah dan kita makan. Setelah kita menerima beras, maka berakhirlah prosesi melukat di Gria Beji Waterfall ini.
itulah konten jalan-jalan Rat di Jime kali ini. Part 1 dan part 2-nya sudah kalian tonton. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, share, dan tinggalkan komen jika kalian mempunyai ide, tempat, atau konten apa yang harus gua upload di video selanjutnya. Akhir kata, semoga hari kalian menyenangkan dan sampai ketemu di video selanjutnya.